semuanya, perkenalkan saya Diana Febrianingrum, mahasiswa pendidikan matematika dengan NIM 15142520033. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi probabilitas, yaitu distribusi sampling rata-rata. Ready? Go! Apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah suatu probabilitas distribusi dari semua rata-rata sampel yang memungkinkan dari sebuah ukuran sampel. Distribusi sampling dilakukan untuk mempelajari karakteristik populasi berdasarkan sampel dari populasi tersebut, di mana distribusi sampling memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu distribusi sampling rata-rata, yang kedua distribusi sampling proporsi, ketiga distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang keempat distribusi sampling selisih proporsi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai distribusi sampling rata-rata. Apa itu distribusi sampling rata-rata? Distribusi sampling rata-rata adalah suatu distribusi probabilitas dari besaran rata-rata hitung yang muncul dari sampel dan probabilitas terjadinya dan dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel, di mana kita akan menggunakan rumus rata-rata dari populasi tidak terbatas dan populasi terbatas dengan standar deviasi yaitu sigma X sama dengan sigma per akar dari N, lalu nilai baku Z sama dengan X min mu X per sigma X. Nah, di sini adalah merupakan rumus dari populasi tidak terbatas, dan yang di sini adalah populasi terbatas dengan rata-rata mu X sama dengan mu, sigma X sama dengan sigma per akar dari N dikali akar dari N per N min 1 dan menggunakan nilai baku Z sama dengan X per mu X per sigma X, di mana kita mengetahui bahwa N itu adalah ukuran sampel, X itu adalah rata-rata sampel, S itu adalah standar deviasi sampling, dan mu X adalah rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, dan sigma X adalah standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Lalu N kapital adalah ukuran populasi dan mu itu adalah rata-rata populasi. Sigma adalah standar deviasi populasi. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, sebuah pabrik memproduksi plat baja yang memiliki daya rendah rata-rata 500 dan standar deviasi 20 yang penyebarannya mendekati distribusi normal. Sebagai bagian dari pengujian, dipilih secara random 100 plat baja dari 100.000 plat baja yang dihasilkan. Berapa probabilitas didapat rata-rata sampel akan kurang dari 496? Nah, di sini kita mengetahui bahwa ukuran populasinya itu adalah 100.000, lalu ukuran sampelnya itu 100, dan mu-nya adalah 500, lalu sigma-nya adalah 20. Ditanya, Px kurang dari 496. Maka, mu X sama dengan mu sama dengan 500, dan N per N sama dengan 100 per 100, dan menghasilkan nilai 0,001. Ini tidak perlu difaktorkan koreksi karena N per N kurang dari 5% karena di sini menggunakan populasi tidak terbatas. Lalu selanjutnya menggunakan rumus sigma X sama dengan sigma per akar dari N sama dengan 20 per akar 100 sama dengan 2. Lalu selanjutnya adalah Z. X sama dengan X dikurangi mu X bagi sigma X sama dengan 496 dikurangi 500 per 2 sama dengan min 2. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya, di mana Px kurang dari 496 sama dengan luas kiri 0 dikurangi luas kiri Z, sama dengan 0,5 dikurangi 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas didapat rata-rata sampel akan kurang dari 496 adalah 2,28%. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan contoh yang kedua. Nah, dari 200 orang calon mahasiswa baru 4 yang mengikuti lomba, nilai mereka berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8.
Berapakah peluang dari 25 calon mahasiswa baru tersebut yang mempunyai rata-rata nilai lomba 6, 8, dan 80? Nah, di sini kita mengetahui bahwa ukuran populasinya adalah 200, ukuran sampelnya adalah 25, dan mu-nya adalah 70, lalu sigma-nya 8. Ditanya, P68 kurang dari X dan 80 kurang dari X bila N sama dengan 25. Maka, N per N sama dengan 25 per 20. Kita itu mensubstitusikan nilai rumus dengan nilai yang sudah kita dapatkan dan menghasilkan 0,125. Ini menggunakan faktor koreksi karena N per N kurang dari 5%, yaitu populasi terbatas ya teman-teman. Lalu mu X sama dengan mu sama dengan 70, lalu sigma X sama dengan sigma per akal dari N dikali akal dari N per N per 1 sama dengan 8 per akar 25 dikali akar 200 per 25 per 200 min 1 sama dengan 1,500418702. Lalu kita akan menghitung Z1-nya sama dengan X kurangi mu X dibagi sigma X sama dengan 68 min 70 per 1,500418702 sama dengan min 1 per 33. Ini juga didapatkan dari rumus yang sudah kita cari tadi. Lalu C2 sama dengan X per mu X per sigma X sama dengan 80 per 70 per 1,500418702 itu menghasilkan nilai 6,67. Lalu kita akan melihat tabel grafiknya. Ya, di sini P68 kurang dari X, 80 kurang dari X sama dengan luas Z1 sama dengan min 1,33 ditambah luas Z2 sama dengan 667. Ini adalah nilai yang sudah kita cari sebelumnya. Di sini kita jumlahkan menjadi 0,4082 ditambah 0,500 sama dengan 0,9082. Jadi, belum dari 25 peserta lomba yang diobservasi ternyata mempunyai nilai rata-rata lomba 68 dan 80 sebesar 0,9082 atau 90,82%. Sudah membahas mengenai dua contoh dari distribusi sampling rata-rata. Lalu kita akan melanjutkan ke dalam contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga adalah tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan bahu 8,4 cm. Telah diambil sebuah sampel acak terdiri dari 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. A antara 160 cm dan 168 cm. Yang B paling sedikit 166 cm. Untuk jawabannya, jika ukuran populasi tidak disebutkan besarnya selalu dianggap cukup besar. Mu X sama dengan 165 cm dan sigma Z per X sama dengan 8,4 per akar 45 sama dengan 1,252. Untuk yang A, P160 kurang dari X, 168 kurang dari X sama dengan P 160 per 165 per 1,252 kurang dari Z kurang dari 168 per 165 per 1,252. Yang berarti P-nya adalah min 3,99 kurang dari Z dan 2,4 kurang dari Z. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, diperoleh 0,5 ditambah 0,4918 sama dengan 0,9918. Dan untuk yang B, Px lebih dari 166 sama dengan Pz lebih dari 166 dikurangi 165 dibagi 1,252 sama dengan Pz kurang dari lebih dari 0,80 sama dengan 0,5 dikurangi Pz kurang dari 0,80 sama dengan 0,5 dikurangi 0,2881 sama dengan 0,211.
Sekian materi pembahasan dari saya tentang distribusi sampling rata-rata. Terima kasih. Dadah.